Sebetulnya untuk para pemula, itu yang paling penting pertama adalah identifikasi. Apa haki yang saya miliki sekarang? Jadi waktu membuat konsep usahanya itu, dia pasti akan pikiran, saya punya ini dengan nama ini, proses yang saya akan menggunakan ini. Kalau ternyata saya membutuhkan sebuah proses baru yang tidak ada sama sekali, berarti saya harus menciptakan sebuah proses yang benar-benar baru dari nol. Nah, disitulah identifikasi. Mana yang masuk ke hak cipta, mana yang masuk ke merek, dan mana yang masuk ke paten, dan kalau ada mungkin yang lain, apakah ada desain industri dan sebagainya. Identifikasi itu. Tapi identifikasi ini harus dilakukan sebelum si bisnis ini mulai berjalan. Sebelum si bisnis ini dipublikasikan ke orang banyak. Karena apa? Saat sudah dipublikasikan, kita akan bicara pada orang-orang yang ingin mencuri hak kekayaan intelektual yang ada di situ. Dan kasus ini sudah sering terjadi. Ada banyak trademark troll, kalau saya bilang mereka yang hanya mendaftarkan merek, melihat ada potensi bisnis di sana, saya daftarkan mereknya. Saat dia maju, saya datang sambil membawa sertifikat merek, bayar, atau Anda harus ganti merek Anda. Kasus yang paling besar ya paten troll, tapi di sini masih agak jarang. Sama, hanya yang dibawa bukan sertifikat merek, tapi sertifikat paten. Tapi di Indonesia masih agak jarang, lebih banyak di Amerika kalau itu. Nah, setelah Anda mengidentifikasi apa saja yang ada di situ, langkah berikutnya melindungi. Bagaimana melindungi? Kalau Anda punya merek, daftarkanlah merek tersebut. Kalau Anda punya merek dan paten, daftarkanlah merek dan paten. Hak cipta, simpan baik-baik dokumentasinya. Kalau ingin didaftarkan, lebih baik. Tapi tidak didaftarkan pun, sudah ada pelindungannya. Tapi dokumentasi internal kita juga harus rapi dan jelas. Sehingga kalau saat ada orang lain yang menyatakan bahwa itu hak ciptanya, kita bisa memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa ini hak cipta saya. Saya buat prosesnya dari awal. Mulai dari ini berubah hingga sekarang konsepnya seperti ini. Nah, kepada siapa saya harus minta bantuan kalau saya tidak tahu apa yang harus diidentifikasi? Yang pertama, Anda bisa datang ke Ditjen Haki, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang, di Jalan Dan Mogot. Itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Anda bisa bertanya langsung ke sana, atau Anda juga bisa datang ke konsultan HKI yang sudah terdaftar. Jadi, ada orang-orang yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai konsultan HKI yang mempunyai tugas membantu para pemilik HKI ini mendaftarkan HKI yang mereka miliki ke Ditjen HKI. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya mendaftarkan merek, bagaimana saya mengidentifikasi jasa saya. Kadang-kadang saya hanya punya sosial media, Pak. Saya hanya punya jasa streaming video, Pak. Saya punya jasa cloud computing. Kalau kita masukkan sosial media di dalam daftar merek, kantor merek juga akan bingung. Apa ini sosial media? Nah, situlah peran konsultan HKI. Oh, ini loh Pak, sosial media itu bisa didefinisikan fitur-fitur Anda. Seperti ini, A, B, C, dan E. Ada berbagi profil, berbagi foto, berbagi dan sebagainya. Nah, situlah pentingnya konsultan HKI. Dan ingat, memang akan ada biaya yang keluar di situ, pasti. Tapi kita kembali lagi ke kata-kata kekayaan. Biaya yang Anda keluarkan sekarang itu bukan, kalau di akuntansi bukan dari biaya lalu hilang kas, tapi dari kas adalah investasi. Karena apa? Ini bisa saya jual belikan. Saya bosan, saya jual. Ada yang mau? Seperti nama domain sebetulnya. Tidak berbeda jauh di situ. Itulah pentingnya. Jadi jangan sampai, saya merasa sayang mengeluarkan uang untuk mendaftarkan
haki saya. Tiba-tiba 5 tahun kemudian bisnisnya sudah besar. Dia ingin mendaftarkan karena merasa sekarang sudah punya uangnya. Saat dilihat, ternyata mereknya sudah terdaftar atas nama orang lain. Dan itu baru terdaftarnya bulan lalu. Dia mengajukannya 2 tahun yang lalu. Sementara saya sudah pakai 5 tahun. Akhirnya pilihannya seperti yang sudah saya alami beberapa kali, berkali-kali. Akhirnya pilihannya ganti merek, Pak. Nggak ada jalan lain, tidak ada. Atau alternatif atau jalan cerita yang lain adalah Anda menggunakan merek atau hak cipta atau paten orang lain tanpa seizin yang punya. Di tengah jalan sudah besar, tiba-tiba Bapak melanggar merek saya, jadi Bapak harus ganti mereknya. Nah, disinilah pentingnya. Identify itu. Identify itu yang pertama Anda mengidentifikasi milik Anda. Yang kedua, identify apakah milik Anda itu melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau tidak. Jadi tips dari saya adalah pertama, setelah Anda membuat konsep yang jelas bisnis Anda seperti apa, termasuk nama, proses dan sebagainya, silahkan Anda datang ke Ditjen HKI atau silahkan Anda cari konsultan HKI, konsultasikan, dan kami akan membantu. Karena itu memang sudah tugasnya, konsultan HKI pasti akan membantu. Soal biaya, nah mari kita diskusikan bersama-sama. Tapi ingat, biaya bukan berarti, uang yang keluar bukan biaya, tapi uang yang keluar itu adalah sebuah investasi. Karena jangan sampai Anda sudah 5 tahun, sudah mempunyai aset besar, sudah dikenal banyak orang, tiba-tiba harus berganti. Simply because someone else has the IP. Start from the beginning. Kalau lihat industri besar, mereka sudah mengajukan mereknya sebelum produknya diluncurkan. Saya beberapa kali pengalaman lihat ada klien saya masukkan merek, ternyata dia baru launching paling tidak 1 tahun kemudian. Atau saya lihat, ternyata Mercedes mengeluarkan seri baru, saya lihat di publikasi merek, saya lihat tanggalnya, ternyata jauh sebelum seri SL, saya ingat SLK kalau tidak salah itu. Ternyata SLK ini sudah, Mercedes belum publikasi akan mengeluarkan SLK, dia sudah mengajukan permohonan mereknya. Itulah yang harus kita ingat untuk para pemula. Karena sering saya hadapi seperti itu. Telat di tengah jalan.